Dan Smart Listener, kalau kita berbicara mengenai pendidikan, tentunya pendidikan ini sangat penting bagi seseorang karena dengan pendidikan ini kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Dan untuk siang hari ini, Smart Listener, di program spesial yang kami hadirkan untuk Anda, program kemitraan DPRD seorang tamu yang spesial dan juga yang fokus di dunia pendidikan. Kita sambut dulu Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya keluar terus gitu ya, jarang di Makassar gitu ya Pak Ramli ya. Ya begitulah. Kalau ngelihat upload lagi, wih, kayaknya Pak Ramli di luar lagi nih kayaknya di Makassar ya. Oke, selamat datang di Smart FM ya Pak Ramli. Dan juga untuk siang hari ini juga kita kedatangan salah satu anggota DPRD Kota Makassar untuk periode 2019-2024 ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Al Hidayat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesini agak macet? Enggak ya? Alhamdulillah lancar. Okay. Ini kontras ya untuk siang hari ini ya Pak Ramli ya. Ini ada yang baju merah, ada yang biru, terus ada yang hijau juga. Jadi sama gitu ya. Oke, untuk siang hari ini kita membahas mengenai guru dan pendidikan ya. Dan untuk Anda Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Baik, mungkin saya ke Pak Ramli dulu nih ya, Pak Ramli. Saat ini ya kita masuk di Oktober 2019 ya. Tentunya berbagai kebijakan ya juga terobosan di bidang pendidikan ya yang dilakukan oleh Kemendikbud ini seperti adanya program Indonesia Pintar dan juga tunjangan profesi guru begitu. Dan mungkin dari Pak Ramli sendiri ya bisa melihat dari program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini implementasinya saat ini seperti apa begitu. Tapi sebelumnya Pak Ramli mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu mengenai dunia pendidikan saat ini di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar saat ini seperti apa, Pak Ramli? Ya, terima kasih. Tantangan pendidikan kita sebenarnya semakin berat. Cuman memang dalam kondisi sekarang kita tidak bisa memprediksi seperti apa kemungkinan ke depannya. Karena tanggal 20 Oktober baru pelantikan presiden. Kita belum tahu apakah menteri masih lanjut lagi, menteri yang lama, presidennya yang lama, tapi apakah menterinya masih yang lama atau menteri baru, itu sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan. Jadi kita tidak bisa meraba-raba seperti apa kebijakan pendidikan ke depan, karena sangat tergantung siapa yang memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama masa pemerintahan Pak Muhadjir Effendi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang ada beberapa hal yang terlihat berubah dari sebelum-sebelumnya. Misalnya yang paling jelas dan paling ribut ya sonasi. Kebijakan sonasi ini menjadi kebijakan beliau yang paling ribut setelah kebijakan full day school. Ya, jadi full day school yang kemudian ditarik, ini menjadi beberapa hal yang terkesan di zaman Pak Muhadjir. Kemudian terobosan baru Pak Muhadjir yang baru seminggu 2 minggu lalu diluncurkan adalah pengadaan 1,7 juta tablet di seluruh Indonesia, dan itu diprioritaskan untuk daerah-daerah terpencil. Dan tahun depan katanya, entahlah kalau menteri baru siapa tahu batalkan juga kan, itu akan jadi 2 kali lipat, menjadi 3,6 juta tablet di seluruh Indonesia. Ini saya pikir upaya pemerintah untuk menghadirkan smart school, sekolah-sekolah pintar, ya mirip-mirip smart FM lah gitu ya. Jadi smart school ini akan hadir di sekolah-sekolah terutama daerah-daerah terpencil. Ada di perkotaan tapi itu khusus untuk menggunakan dana BOS afirmasi. Kami kira
pengakuan beberapa pihak bahwa ini bagian dari kerja-kerja IGI sebenarnya, karena IGI sangat getol membangun digitalisasi pendidikan, menguatkan teknologi dalam dunia pendidikan, dan kemudian ternyata Kemdikbud terpengaruh dengan proses itu, dan alhamdulillah Kemdikbud full untuk jalan. Malah saya dengar kabar penyedia tablet yang kewalahan untuk menyediakan 1 juta tablet dalam 3 bulan. Jadi prediksi bagaimana pendidikan sangat tergantung menterinya siapa. Kalau menterinya sudah kita lihat pola berpikirnya, jalan pikirannya, kebiasaan-kebiasaan dia di masa lalu sudah bisa kita lihat. Tapi kalau kita belum lihat siapa menterinya, kita agak sulit untuk memprediksi itu. Tapi secara umum ada kebijakan baru lagi yang dibuat oleh Kemdikbud untuk membuat PPG prajabatan. Saya pikir ini terlambat, tapi kita menerima itu dengan baik karena dilaksanakan. Ini adalah kewajiban guru, harus PPG dulu baru bisa terangkat jadi guru. Jadi ada namanya PPG prajabatan. Jadi sebelum menjabat guru itu harus ada PPG. Baru lagi yang dibuat oleh Kemdikbud untuk membuat PPG prajabatan. Ini adalah kewajiban guru, harus PPG dulu baru bisa terangkat jadi guru. Jadi ada namanya PPG prajabatan. Jadi sebelum menjabat guru itu harus ada PPG. Itu prosesnya seperti itu gitu ya Pak Ramli ya? Sebenarnya sih ini telat. Kenapa telat? Undang-Undang Guru dan Dosen dari tahun 2005 mewajibkan guru itu harus profesi, profesional. Seharusnya sejak saat itu dirancang bahwa guru itu, penerimaan guru tidak boleh lagi sarjana, harus sudah profesi guru. Jadi harusnya penerimaan guru yang statusnya guru baru, kecuali honorer ya, karena ada aspek pengabdian dan sebagainya. Tapi kalau guru baru yang baru sarjana, harusnya syarat GR itu menjadi syarat wajib. Sama dengan dokter, sarjana kedokteran tidak boleh buka praktek. Tapi guru, SPD sudah bisa jadi guru. Nah, sementara sudah ada undang-undang tentang profesi. Maka seharusnya semua guru yang ada di sekolah itu harus berstatus profesi, harus sudah lulus PPG, dan mereka harusnya memang disematkan gelar GR itu di depan nama mereka. Jadi di belakang nama mereka, di belakang nama mereka ada GR. Nah, ini saya pikir memang sesuatu yang harusnya wajib karena tuntutan undang-undang. Itu undang-undang yang kecuali kalau undang-undangnya diubah ya boleh lah. Tapi kan undang-undang masih berlaku sampai sekarang. Jadi saya kira tantangannya memang lebih kompleks gitu. Tapi kita melihat untuk kita turun lagi ke bawah ke Sulawesi Selatan, ke Kota Makassar. Sulawesi Selatan ini termasuk yang soft dalam penerimaan siswa baru. Tidak begitu banyak ribut-ribut. Meskipun ada ya, tapi tidak sebanyak di tempat lain. Jawa gitu ya. Kemudian sistem Smart School di Sulawesi Selatan sudah lama dilaksanakan, cuman memang belum sempurna, masih dalam proses. Kemudian di Dinas Pendidikan mungkin tantangan yang paling terdekat yang butuh kita titipkan ke DPR adalah definitifnya kepala dinas. Jadi pendidikan ini tidak bisa diurus dengan tangan kiri saja, gitu. Jangan sampai PJ yang PLT saja yang melaksanakan itu dalam waktu yang panjang. Pendidikan ini tidak bisa diurus dengan cara seperti itu. Jadi kami berharap sesegera mungkin ada pejabat definitif yang menjalankan fungsinya penuh di Dinas Pendidikan, bukan sambil bekerja di tempat lain. Ya, jadi sama dengan di provinsi. Gitu ya. Kita berharap secepatnya ada kepala dinas definitif di provinsi. Jadi jangan lagi kepala BKD yang merangkap jadi kepala dinas, karena urusan pendidikan ini bukan urusan kecil. Meskipun di provinsi kepala BKD mantan kepala dinas pendidikan, tapi sekali lagi konsentrasi dibutuhkan. Yang kedua, pendidikan ini bergerak cepat sekali. Jadi apa yang dulu dibanteng 10 tahun, 5 tahun lalu belum tentu sama dengan sekarang. Sama ya kalau sekarang gitu kan. Jadi harus memang Pak Gubernur harus memikirkan segera mendefinitifkan kepala dinas pendidikan itu. Oke. Kalau kalau kita melihat lagi nih Pak Ramli, untuk konsep pembelajaran untuk saat ini yang digunakan sekarang ini K13 gitu ya Pak? K13 ini ya terus terang di kalangan guru-guru itu terjadi perdebatan luar biasa karena menganggap KTSP jauh lebih bagus daripada K13.
Ya mayoritas guru lah. Apa perbandingannya gitu Pak? Kalau mamanya dibandingkan K13 dan juga KTSP dari KTSP ini, siswa tematik. atau dari sisi gurunya gitu Iya, Pak? KTSP ini tematik. Karena dia tematik jadinya tidak dalam gitu. Jadi lebar tapi tidak dalam. Ya. Dan ini membuat kekecewaan kita tentang kemampuan matematika dan literasi anak-anak SD kita itu semakin mengkhawatirkan. Tahun 2015 itu 80% lebih siswa kita tamat SD dalam kondisi gagal matematika. Jadi menghitungnya tidak begitu baik, dasar-dasar matematikanya tidak bagus lah, gagal lah mereka di matematika. Dan yang lebih parah adalah mereka juga gagal literasi. Jadi motivasi minat membaca mereka rendah, kecuali baca WhatsApp ya, itu tinggi. Tapi minat keinginan membaca mereka rendah. Ya. Jadi ini yang kita khawatirkan, kalau tidak ada perbaikan akan semakin repot kita. Nah, K13 ini di banyak orang mengatakan kurikulum yang bagus, tapi kita menemukan di guru-guru banyak yang tidak senang dengan K13 ya? ini. Mereka masih lebih perfect, lebih nyaman dengan K13 dan merasa hasilnya jauh lebih baik dibanding K13 ini. KTSP dibanding K13 ini. Okay. Tapi sebenarnya begini kurikulum itu. Kurikulum itu tergantung gurunya. Kenapa? Karena kalau gurunya bagus, sejelek apapun kurikulumnya hasilnya bagus. Tapi kalau gurunya tidak bagus, mau kurikulumnya sebaik apapun tidak ada guna-gunanya. Karena faktornya ada di gurunya. Yang mengoperasikan di lapangan adalah gurunya. Nah, masalahnya kita adalah sudah hampir setengah dari guru kita berstatus non-PNS. Non-PNS. Ya, ini masalah besar. Kalau di Makassar gajinya 1 juta rupiah per bulan, di luar Makassar 250.000 ke bawah. Ini nanti untuk pengangkatan CPNS ya, ini difokuskan atau memang usulannya seperti apa ini Pak Ramli? Saya melihat pemerintah tidak bisa mengangkat sekaligus ya guru-guru karena khawatir terjadi. Tapi kayaknya tidak difokuskan untuk CPNS yang K3 P3K itu ya. Kita belum tahu kebijakan Pak Jokowi karena Pak Jokowi ini katanya akan fokus ke pengembangan sumber daya manusia. Cuman kita tidak tahu akan ke arah mana pengangkatan guru. Tapi apapun statusnya harus jelas ini guru. Sekarang saya itu kadang-kadang ya ketawa-ketawa sendiri ketemu pejabat Kemdikbud. Misalnya saya pertemukan ya, misalnya seperti ketika Anugerah Pendidikan Indonesia di Jakarta, Bupati bertemu dengan Dirjen. Pesannya Dirjen, Pak Bupati tolong jangan lagi angkat honorer ya. Pak Bupati pasti ketawa-ketawa. Kenapa? Karena ada 2.000 gurunya akan pensiun. Ada 200 orang gurunya akan pensiun. Yang gantikan siapa kalau tidak ngangkat honorer? Jadi ya kita hanya bisa tersenyum saja melihat hal seperti itu, ketidaknyambungan antara semua aspek dalam dunia pendidikan. Makanya kemarin ketika berbicara PPG Prajabatan, saya pertegas jangan pernah ada anggaran pemerintah masuk ke PPG Prajabatan. Kenapa? Karena masih banyak tanggung jawab pemerintah yang lain yang belum ditunaikan, terutama pengangkatan guru. Jadi jangan sampai yang lain yang gatal, lain yang digaruk gitu. Jadi yang dikasih biaya anggaran yang tidak diperlukan, sementara yang sudah sangat sekarat itu tidak diberikan. Ya. Oke, itu banyak harapan gitu ya Pak Namli ya. Untuk berharap menterinya bagus gitu. Amin ya. Oke, saya ke Pak Al Hidayat ya. Ini gimana nih dari ini untuk penentuan komisi sekarang apakah sudah ditentukan atau seperti apa progresnya di DPRD untuk saat ini? Ya, terima kasih. Ini walaupun memang belum menjadi job desk gitu ya di bidang pendidikan begitu, tapi kita bicara secara umum aja ya bahwa memang apakah ini juga menjadi fokus pembahasan nantinya ataupun program prioritas nantinya Pak Al untuk bidang pendidikan ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk sementara ini kita bersama seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar masih menyusun alat kelengkapan dewan dan tentunya kita belum ditempatkan di komisi masing-masing. Nah, olehnya karena itu tentu berbicara tentang pendidikan
tugas daripada anggota DPR tentu juga ada fungsinya itu, yaitu mengontrol terkait daripada pendidikan dan menganggarkan pendidikan. Kita melihat bahwa sejak Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan Undang-Undang 20 tahun 2018 sistem pemerintahan Indonesia, ya, sistem pemerintahan pendidikan yang dimana 20% itu diprioritaskan anggarannya kepada pendidikan. Ini salah satu progresif yang sangat baik untuk bangsa kita ini, yang dimana ada prioritas program pemerintah untuk pendidikan. Nah, olehnya karena itu tentu saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, kita mempunyai juga program-program terkait dengan pendidikan. Karena kita ketahui bahwa untuk membangun suatu bangsa itu kita harus melalui daripada pendidikan. Pak Al juga latar belakangnya saya dari juga kebetulan mantan guru olahraga. Guru olahraga. Ya, guru olahraga. Nah, nah makanya berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang kita melihat secara komprehensif dan melakukan pendekatan secara holistik. Kita tidak bisa berbicara pendidikan setengah-setengah. Kita berbicara tentang kurikulum, berbicara tentang guru, berbicara tentang sarana prasarana, berbicara tentang siswa. Nah, olehnya karena itu saya melihat bahwa adanya progresif terkait dengan tunjangan guru yang sekarang ini. Tetapi kita juga harus fair juga terkait daripada kemampuan dan kualitas daripada guru yang ada di kelas-kelas atau di sekolah-sekolah itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita sekarang ini sudah masuk dalam suatu peradaban baru, yang dimana peradaban yaitu teknologi. Saya melihat di sekolah-sekolah lagi ujian memakai teknologi. Nah, harapan saya guru-guru juga bisa adanya pemerintah membuat suatu akademik profesional guru, artinya pelatihan. Jangan sampai siswanya lebih pintar daripada gurunya. Nah, kemudian yang kedua, harapan saya ke depannya adalah bagaimana kesejahteraan guru itu dihadirkan oleh pemerintah. Ketiga adalah yang paling penting adalah kesehatan guru. Dan tidak kalah penting adalah yang terakhir, yang paling krusial, that's really important, it's advokat guru, perlindungan guru. Kita melihat sekarang ini fenomena terjadi terkait daripada guru, ada seperti contohnya kemarin kalau nggak salah di Goa kan, adanya guru dipukul oleh orang tua siswa, adanya guru dipukul oleh siswanya itu sendiri. Sementara kita melihat undang-undang untuk perlindungan anak itu jauh melampaui sekarang perlindungan guru. Ya, sementara di sini saya hadir sebagai wakil rakyat untuk tergelitik untuk bagaimana kita membuat satu peraturan pada guru ini, bagaimana diproteksi betul guru ini sehingga mampu guru menyampaikan secara natural dan secara sesuai kemampuan daripada guru itu tersebut. Nah, jadi poin yang ingin kami sampaikan adalah setuju tadi sama beliau sangat pakar terkait dengan pendidikan. Setuju bahwa secepatnya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan kepala dinas pendidikan yang definitif dan juga di Kota Makassar, sehingga dalam periodenya Pak Prof dan setelah nanti adanya pilkada wali kota ini ditentukan lagi itu sehingga bisa berjalan secara lancar. Jadi itulah yang itulah menurut saya yang paling penting daripada pendidikan dan guru. Baik, Pak Ramli, ini dari beberapa poin ya yang disampaikan oleh Pak Al tadi, ini mengenai pelatihan, kemudian kesejahteraan guru, kesehatan guru, dan juga nantinya kalau bisa begitu ada perlindungan gitu ya, advokat pelindungan terhadap guru begitu. Ini dari beberapa poin, yang mana yang kalau Anda lihat ini penting untuk segera dilakukan begitu? Yang pertama, saya mungkin menitip karena beliau anggota DPR baru, anggaran pendidikan Kota Makassar itu tidak pernah sampai 20%. Jadi itu setiap tahunnya seperti itu, Pak? Sepanjang sejarah Kota Makassar tidak pernah sampai 20%. Tidak pernah sampai 20%. Tidak pernah sampai 20%. Kalau tidak salah tahun kemarin itu hanya 11% ya, 8% kalau tidak salah. Itu yang pertama. Jadi kenapa sampai di 20%? Karena digabungkan dana pusat dengan dana daerah, dipisahkan kemudian jadi akal-akalan gitu.
Akal-akalan Dipisahkan dulu, dipisahkan terus dan disatukan kemudian gitu ya. setelah keluar klop 20%. 20%. Jadi akal-akalan sebenarnya. Ya, tidak pernah angka 20% itu tidak pernah di Kota Makassar sepanjang sejarah Kota Makassar. Saya berharap karena Adinda ini berlatar belakang pendidikan Ya, dan ada Mempunyai visi bapak misi yang yang punya sama. di pusat yang mungkin punya akses bagus, mungkin kita berharap anggaran pendidikan 20% lah supaya lebih baik. Jadi anggaran pendidikan kita itu agak lucu memang. Jadi ketika bicara bukan pendidikan, gaji pegawai dikeluarkan, ketika bicara pendidikan, gaji pegawai dimasukkan gitu. Jadi ini masalah pendidikan kita. Kemudian yang kedua, anggaran pendidikan kita di tingkat nasional pun sebenarnya tidak bagus-bagus amat. 20% itu terbagi ke 17 kementerian dan lembaga dan termasuk transfer daerah, dan dari 20% itu hanya 39 triliun di Kementerian Pendidikan. Jadi sangat kecil dibanding dengan yang seharusnya ada. Nah, kondisinya memang sangat miris. Kota Makassar kita kecewa karena hanya 1 juta per bulan untuk guru non PNS, tetapi kita sudah gembira karena sudah jauh lebih bagus dibanding kabupaten lain, ya seperti Goa, Maros. Waduh, itu posisi guru sangat jauh. Jadi 250.000 per bulan untuk guru SD. Saya tanya siapa yang bisa hidup dengan 250.000 per bulan juga agak susah gitu. Jadi pemerintah ini suka membuat aturan yang kemudian dia langgar sendiri. Jadi menetapkan upah minimum kabupaten, tapi memberikan honor pendapatan ke guru itu lebih rendah daripada itu. Itu masuk di tunjangan profesi guru atau apa, Pak? Ya, Kalau yang guru swasta tidak dapat tunjangan profesi, kecuali kalau mereka impasing. Jadi selesai PPG, kemudian mereka penyetaraan dengan guru PNS, mereka dapat tunjangan profesi. Tapi itu diterima 3 bulan sekali dan jumlahnya sama dengan gaji pokok. Jadi kalau sudah impasing bagus gitu. Cuman kan persoalannya ada beberapa syarat yang pemerintah daerah mungkin saya sih minta kalau bisa masuk komisi pendidikan nanti di komisi yang bidang pendidikan, kemudian pemerintah bikin regulasi lah yang kontrak itu tidak setahun. Gitu. Kalau kontrak setahun itu tidak bisa impasing, tidak bisa dapatin UPTK, tidak bisa diapa-apakan. Jadi kalau bicara soal tunjangan kesehatan tidak bisa karena mereka tidak tetap. Kemudian yang kedua, jadi idealnya berapa untuk kontraknya, Pak? apa itu? Kontraknya berapa, Pak, untuk idealnya? Ya kalau kami kan ikut aturan aja. Ya. Aturannya pemerintah bikin upah minimum kabupaten kota, ya harus ikut itu. Ini kan dia sendiri yang bikin aturan, dia sendiri yang langgar. Jadi kalau kemudian perusahaan-perusahaan memberikan gaji di bawah upah minimum kota, tak usah marah. Itu pelakunya kota sendiri itu kan. Satu. Kemudian yang lain jumlahnya ini sudah setengah, lebih dari setengah kalau tidak salah di Kota Makassar. Statusnya non PNS. Kemudian terkait perlindungan guru, sebenarnya undang-undangnya jelas di pusat ya. Undang-undang guru dan dosen itu jelas, cuman memang kepolisian kadang-kadang lebih suka menggunakan undang-undang perlindungan anak ya, dibanding undang-undang guru dan dosen. Dia dalam undang-undang guru dan dosen itu memang diperjelas bahwa guru itu dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh negara. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang berlebih, misalnya anggaplah tanpa sengaja atau mungkin keinginan mendidik, melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip dianggap kekerasan, itu sebenarnya dilindungi undang-undang. Sama dengan dokter. Kalau dokter tidak bisa melakukan kekerasan ke pasiennya, repot kita itu. Tidak bisa operasi, tidak bisa apa gitu, tidak bisa. Jadi profesi guru itu dilindungi undang-undang. Nah, kalau mau turunkan undang-undang itu menjadi perda di Kota Makassar. Jadi dibuatkan perda perlindungan warga sekolah. Saya mintanya perlindungan warga sekolah karena supaya tidak ada kesan yang dilindungi gurunya, yang di yang aja tersakiti siswanya. Jadi perlindungan warga sekolah. Semuanya begitu, warga Pak, sekolah ya? semuanya. Bujang sekolah termasuk juga bujang ya? sekolah, termasuk pegawai di sekolah, tata usaha, guru, kemudian siswa. Itu mungkin arahnya ke situ dan dasar undang-undangnya ada, undang-undang guru dan dosen, tinggal diturunkan menjadi perda. Tinggal di situ mungkin. Kemudian soal anggaran pendidikan tadi sudah, soal guru ya pemerintah daerah mestinya mendesak pemerintah pusat untuk
ya sama-sama dengan kita lah ini, IGI Bersinergi gitu ya Pak dan ya. organisasi guru lain untuk mendesak pemerintah cukupkan guru gitu. Kita tidak pernah cukup gurunya. Tahun 2022 itu 84.000 guru yang pensiun. 84.000 dalam 1 tahun. Terus pengangkatannya berapa Pengangkatannya Pak? tidak jelas. Tidak jelas. Jadi ini Nggak sebanding repot. gitu Pak ya. Jadi Oke. kalau tidak ada pengangkatan guru susah. Dan saya pikir kalau semua anggota DPR beramai-ramai melakukan itu, mendorong pemerintah, ya tidak perlu mahasiswa turun demo. Iya. Gitu. Usulannya seperti apa Pak? Kalau tadi seperti yang diusulkan Pak Ramli ya, yang pensiun berapa 84.000 begitu, terus yang Rumusnya kalau pengangkatan saya tidak jelas sederhana ya? saja, karena memang tidak Ini boleh. kan proses untuk pengangkatannya juga secara bertahap gitu ya Pak. Iya, Untuk tidak boleh prosesnya. pengangkatan sekaligus. Iya, bertahap, Karena ya. dampak pengangkatan sekaligus itu adalah pensiun sekaligus. Dampaknya. Iya, oke. Kalau semuanya untuk tahapan pertama gitu ya, mungkin untuk pengangkatannya berapa? Kalau saya yang pertama, semua yang pensiun harus diganti. Jadi harus ada agenda bahwa setiap tahun, kan data pemerintah kan sudah ada. Iya. Tahun 2020 itu sekian orang yang pensiun. Minimal ada segitu yang diangkat pertama. Kemudian yang kedua, yang kurang ini anggaplah ada target pemerintah dalam 10 tahun terpenuhi semuanya. Soal apakah dia honorer atau bukan honorer itu urutan kedua. Urutan pertamanya adalah cukupkan gurunya. Cukupkan dulu gurunya ya. Gurunya. Oke. Saya kira seperti itu. Dan Baik, kita yang terakhir kalau tidak salah, ada jangan lagi angkat guru yang bukan, yang belum selesai PPG. Harus ya, harus memang harus jelas dulu begitu baru diangkat gitu kan. Oke Pak Al, ini gimana nih dari harapan begitu ya dari Pak Ramli tadi, anggarannya yang setiap tahun itu tidak cukup 20%, itu harus dicukupkan 20% begitu. Itu gimana? Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hal yang dibahas gitu nantinya di parlemen ya. Iya. Jadi saya sepakat tadi, karena kita masih baru terpilih menjadi anggota DPRD Kota Makassar, makanya kita masih prakondisi terkait dengan komisi-komisi masing-masing. Tetapi kalau memang saya fraksi saya, partai saya memberikan saya tugas di Komisi D, yaitu Kesra, maka tentunya saya tumbuh di dunia pendidikan, maka kami tetap konsisten juga berjuang untuk bagaimana yang dibilang tadi beliau, tidak semata-mata 20% itu turun kepada di pendidikan sejatinya, objektifnya, tetapi itu dipilah-pilah dari ada ketujuh aspek. Nah, di luar daripada itu adalah maka kita hadir di sana untuk memperjuangkan itu. Dan harapan saya juga ke depannya, karena partai saya PDI Perjuangan sangat peka terhadap kemampuan kita semua, maka kita diberikan partai kita sangat peka juga untuk memadatkan kita di komisi masing-masing, dan kemungkinan saya juga masuk di Komisi D. Nah, olehnya karena itu, terkait dari tadi yang dibilang seperti PNS ada 84 yang pensiun, tetapi ada beberapa guru yang kosong di sekolah-sekolah, dan itu saya temukan juga di beberapa sekolah yang di Kota Makassar. Nah, saya sepakat bahwa bagaimana pemerintah Kota Makassar itu juga segitu yang pensiun, segitu juga yang akan diangkat sebagai guru, karena yang namanya apabila anak-anak di sekolah-sekolah itu satu mata pelajaran saja kelewatan satu hari, maka itu sangat rugi waktu dan sangat merugikan, karena kasihan anak-anak yang sudah rajin dan semangat ke sekolah, sementara guru-guru di sekolah itu tidak ada. Nah, ini menjadi suatu PR bagi pemerintah. Kita juga sebagai controlling untuk pemerintah untuk bagaimana mempertahankan itu, bagaimana memperjuangkan itu. Nah, saya ambil contoh bahwa dalam konteks kesejahteraan guru ada beberapa variabel problem yang terjadi di guru-guru, karena menurut guru merasakan bahwa kurang sejahteranya. Tetapi walaupun sudah ada progresivitas, kita apresiasi itu. Tetapi di luar daripada itu, saya punya beberapa teman, khususnya guru seni, guru olahraga, dan guru-guru yang lainnya itu, mereka itu lebih memilih bekerja di swasta ketimbang menjadi tenaga pendidik, karena mereka berpikir bahwa prospek ke depan karir saya ke ini tidak ada jaminan. Makanya kita hadir sebagai wakil daripada mereka itu, kemudian berjuang untuk itu. Katanya
berjuang untuk itu. Jadi kemudian juga yang paling penting adalah saya melihat beberapa sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar adanya keterlambatan keluar dana bosnya, sehingga kehidupan seorang guru juga itu harus ditutupi dengan melalui pinjam dan lain-lain sebagainya. Harusnya pemerintah itu juga harus tepat waktu untuk memberikan tunjangan. Itu kita sangat sedih loh, gitu loh. Itu kalau semuanya dana bos itu sendiri itu per 3 bulan sekali atau gimana? Per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali, ada juga per bulan kalau PNS kan. Tetapi kalau pemerintah harus juga, saran saya kepada pemerintah harus on time untuk memberikan tunjangan distribusi daripada guru, karena negara yang bahagia itu negara yang tepat waktu, negara tepat waktu seperti public transportasi. Kenapa kemudian negara-negara transportasi kalau tepat waktu kita sangat bahagia, dan juga itu gaji. Oke. Nah, baik Pak Al, untuk jadi kalau semuanya untuk jangka pendek ya, dalam waktu dekat ini untuk program prioritas yang dari beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Pak Ramli itu apa yang menjadi fokus nantinya, begitu Pak Al? Ya, yang seperti yang urgent begitu untuk dibahas ya. Yang urgent and also very very important itu ada 4. Pertama adalah yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana akademik profesional guru yang kita harus hadirkan, di mana guru betul-betul paham sesuai modifikasi pembelajaran yang ada di kelas. Karena model penyampaian informasi dulu sama sekarang itu totally driven, sangat berbeda. Makanya adanya suatu pelatihan yang secara profesional kepada guru, sehingga guru bisa menyampaikan, dan siswa juga demikian seperti itu, bagaimana menerima informasi dari guru. Itu pertama. Kedua adalah kesejahteraan guru. Kita lihat ini sangat progresif sekali, tetapi harapan saya bisa lagi ditambah tunjangan guru, karena gurulah yang mencetak saya sebagai anggota DPR, Jokowi sebagai presiden, itu berkat daripada guru. Makanya guru harus dihargai. Kalau kita menghargai guru, maka kita menghargai masa depan. Oke. Ini benar-benar untuk anggarannya juga nanti bisa ditambah. Ya, silakan. Ya. Ketiga adalah kesehatannya guru. Keempat adalah advokat. Yang paling penting daripada itu adalah anggaran daripada guru. Bagaimana yang dibilang tadi, saya saran tadi bahwa dari undang-undang yang ada di nasional itu diturunkan ke Perda. Bagaimana saya sepakat tadi itu bahwa dengan advokat guru itu bisa kita formulasikan dengan perlindungan warga sekolah. Perlindungan warga sekolah itu kami kalau misalnya ditugaskan di Komisi Dekesra, kita akan diskusikan terkait daripada itu. Kalaupun beliau juga diundang karena memberikan saran, gitu loh. Baik, kita sampai di ujung acara gitu ya. Mungkin closing statementnya gitu Pak Ramli, cukup singkat saja. Karena silakan Pak. Ini terkait guru dan pendidikan. Okay. Yang pertama, anggaran pendidikan Kota Makassar itu 9,87%, jauh dari angka 20 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Makassar ini banyak sekolah yang hanya satu PNS-nya, hanya kepala sekolah, dan itu jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak guru. Dan di Makassar ini setahu saya tidak ada satupun sekolah yang jumlah guru PNS-nya cukup. Gitu. Jadi ini menjadi tugas pemerintah yang paling penting. Kemudian yang lain soal pelatihan guru, tidak usah khawatir. Percayakan saja ke IG. IG selama ini sudah sangat konsen peningkatan kompetensi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Al, cukup singkat aja closingnya. Jadi pendidikan dan guru itu sangat penting di negara kita. Saat Hiroshima jatuh, Jepang jatuh, Kaisar Jepang menanyakan, masih adakah guru yang hidup? Mereka nggak bertanya yang lain, karena kalau masih ada guru yang hidup, maka Jepang 1 tahun 2 tahun bisa dikembalikan menjadi negara industri. Terima kasih. Baik. Dan sponsor dengan kehadiran Pak Al di sini ya, ini bisa menjadi jembatan ya, solusi dari harapan-harapan masyarakat
khususnya untuk di dunia pendidikan ya Pak Ramli ya. Iya. Baik, mohon maaf kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Al sudah hadir di studio, anggota Ya, DPRD Kota sama-sama. Makassar untuk periode 2019-2024, dan juga Pak Ramli Rahim. Terima kasih sudah hadir di studio Pak Ramli Rahim. Beliau merupakan Ketua Ikatan Guru Indonesia. Baik, akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.